Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas mengenai berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Agama kita telah mengajarkan begitu banyak hal tentang bagaimana sejatinya manusia perlu untuk mencari ilmu pengetahuan dalam rangka menerangi perjalanan hidup mereka. Tetapi tahukah saudara bahwa sebenarnya mencari ilmu pengetahuan tidak cukup bila tidak diimbangi dengan berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Saudara-saudara yang saya hormati, Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 125 sampai 128 disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maknanya kurang lebih, serulah kepada jalan Tuhanmu. Serulah ini kita menyerukan kepada siapapun, baik itu kepada anak-anak kita, kepada mahasiswa kita, kepada saudara kita, kepada para orang-orang yang terdekat di sekitar kita. Kita serukan kepada jalan Tuhan, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata jalan di dalam ayat ke-125 ini, Allah berfirman dengan kata sabili rabbik, yang artinya jalan yang kecil. Ada dalam bahasa Arab perbedaan antara sabil dengan sirot. Sirot itu adalah jalan yang besar. Oleh karenanya sering kita dengar sirotol mustaqim. Jalan yang lurus dan itu besar, luas. Kalau boleh diumpamakan seperti jalan tol. Sabil adalah jalan-jalan kecil, jalan-jalan kebaikan untuk menuju jalan yang besar. Sehingga jalan-jalan yang kecil itu bisa jadi dengan kita mengajak mahasiswa kita untuk belajar. Kita mengajak anak kita untuk beribadah. Kita mengajak orang-orang di sekitar kita untuk berbuat baik. Agar nantinya kita masuk dalam sirotol mustaqim. Saudara-saudara, berikutnya dikatakan di sini bahwa sabili rabbika bil hikmah. Ini ada sesuatu yang menarik ketika kita memahami makna hikmah. Yang ini nantinya akan menuju pada kata atau pengertian mengenai berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Hikmah secara esensi adalah bermakna kendali. Ketika kita mengendalikan sesuatu, ketika kita umpamanya menyetir kendaraan atau mobil, maka sejatinya kita telah mengetahui sesuatu dan juga mempraktikkan sesuatu. Beda orang yang tahu cara menyetir dan orang yang bisa menyetir itu sebenarnya jauh. Orang yang tahu cara menyetir, dia punya pengetahuan tapi belum diamalkan. Orang yang bisa menyetir dan punya pengalaman menyetir, dia punya pengetahuan dan dia telah mengamalkannya. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, hikmah adalah makna yang bisa kita dekati dengan pengertian berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Berilmu amaliyah, di mana kita sebagai manusia ditugaskan untuk belajar, mencari ilmu pengetahuan yang amaliyah, yang bisa dipraktikkan, yang bisa diamalkan. Agar kita betul-betul meneliti, tidak sekadar asal mengajak,
tidak sekadar asal berpendapat, tidak sekadar mendapatkan ilmu atau mendapatkan informasi, baik itu di internet, baik itu di buku atau apapun yang kita belum teliti kebenarannya, lalu kita langsung sebarkan. Karena belum tentu ilmu itu, selain ilmu itu benar, belum tentu juga ilmu itu dapat diamalkan. Sehingga saudara-saudara, makna hikmah di sini adalah sebuah makna di mana kita ditugaskan untuk mencari pengetahuan dan ilmu sebanyak-banyaknya, tapi kita pastikan bahwa ini adalah pengetahuan yang dapat diamalkan. Baik itu kepada diri kita sendiri tentunya, dan juga tentunya kepada orang-orang dekat di sekitar kita. Sebantara ulama mengatakan bahwa kita tidak boleh berperilaku seperti manusia yang mencari kayu bakar di malam hari. Artinya apa? Mencari kayu bakar di malam hari adalah situasi di mana kita tidak bisa memilih kayu bakar mana yang bisa dipakai dan tidak, karena gelap. Sebagai manusia, kita harus meneliti apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita ajarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita pastikan bahwa ilmu dan pengetahuan itu adalah ilmu dan pengetahuan yang benar dan yang dapat diamalkan, sesuai dengan perkembangan masyarakat terkini dan tidak melanggar ajaran-ajaran agama. Saudara-saudara, yang kedua adalah beramal ilmiah. Ini adalah makna lain dari hikmah. Kita juga ditugaskan untuk bisa mengamalkan atau melakukan segala sesuatu yang itu berlandaskan pada ilmu, berlandaskan pada pengetahuan. Tidak sekadar melaksanakan atau mengerjakan sesuatu serampangan. Tidak ada dasarnya, tidak ada landasannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, makna berilmu amaliyah dan beramal ilmiah sejatinya sangat dalam. Kalau kita mau melihat untuk seseorang dapat meraih hikmah, di mana hikmah itu lebih dari pengetahuan. Tidak sekadar pengetahuan, tapi kira-kira pengetahuan plus, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Maka kita harus melaksanakannya dengan sebaik mungkin, dengan mempraktikkan ilmu yang dapat diamalkan, dan juga mempraktikkan amalan-amalan yang berbasis pada ilmu. Kembali pada ayat 125 surat An-Nahl. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Artinya, saudara-saudara, kita dituntut untuk dapat menyeru, mengajak siapapun di sekitar kita, baik itu muslim maupun non-muslim, baik itu saudara ataupun bukan, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik itu adalah bukan dengan cara ketika mereka tertawa, maka mereka terhibur. Atau ketika mereka bersedih, maka mereka tersentuh. Tetapi lebih kepada apakah kebenaran yang kita coba sampaikan? Apakah wahyu ilahi yang coba kita sampaikan itu telah mengubah cara berpikir mereka, telah masuk dalam hati mereka dengan cara yang baik tanpa menyinggung perasaan mereka. Saudara-saudara yang saya hormati, ayat ke-125 ini dilanjutkan dengan dikatakan bahwa Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kalau kita sebelum masuk bagaimana kemudian Allah lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya. Al-Quran dalam ayat ini juga mengatakan bahwa kalau kita berbeda pendapat dengan seseorang, maka bantahlah juga mereka dengan cara yang terbaik. Nah, ini salah satu karakter utama ajaran Islam, moderasi. Di mana tidak dapat dipungkiri, kita hidup dengan banyak manusia, kita tidak mungkin selalu punya sama pendapat. Tapi pada saat pendapat kita berbeda, dalam rangka mencari kebenaran, maka Al-Quran berkata, bantahlah mereka atau diskusikan dengan mereka. Ya. Wajadilhum, ya. Dengan cara
yang tidak hanya yang baik. Kalau tadi di sini disampaikan bahwa kalau kita menyerukan itu dengan cara yang baik, tetapi di sini dipakai kata dalam Al-Quran hiya ahsan, yang itu artinya adalah dengan cara yang terbaik. Gitu. Sehingga apa? Kita diingatkan, saudara-saudara, untuk senantiasa berdiskusi, berbagi pandangan. Untuk tidak hanya menutup mata dan terjebak dengan pengetahuan yang kita miliki. Karena boleh jadi apa yang kita yakini benar itu salah bagi orang lain. Dan boleh jadi apa yang kita pandang salah itu juga benar bagi orang lain. Saudara-saudara, dalam hal ini maka kita harus senantiasa membuka mata untuk mau berdiskusi dengan cara yang tidak hanya baik, kata Al-Quran, tetapi yang terbaik. Saudara-saudara, yang terakhir tentang berilmu amaliyah dan beramal ilmiah, tentu harus kita jalankan dengan senantiasa mengedepankan husnudzon kepada sesama manusia. Kenapa? Karena sesungguhnya, penutup di ayat 125 dikatakan, sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Tugas kita adalah menyeru kepada kebaikan. Bukan untuk mengatakan mereka lebih rendah dibanding kita. Mereka kafir, mereka lebih buruk dibanding kita. Cukuplah Tuhan yang mengetahui apa yang menjadi amalan mereka dan siapa yang sebenarnya tersesat. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam kesempatan ini izinkanlah kami ingin mengingatkan diri kami sendiri dan juga mengajak kepada saudara-saudara untuk mempraktikkan berilmu amaliyah dan beramal ilmiah agar kita senantiasa menjadi insan yang mendapat perlindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.